Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa jalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang birrul walidain, bakti kepada orang tua, dan insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir berkenaan dengan kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan birrul walidaini kafaratul kabair. Bakti kepada kedua orang tua itu adalah cara buat kita untuk memancing ampunan Allah atas dosa-dosa besarnya kita. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil dan dosa tersebut terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah itu bisa terampuni dengan sholatnya kita, bacaan Qur'annya kita, istighfarnya kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Dosa kecil antara kita dengan Allah. Adapun dosa besar yang terjadi antara kita kepada Allah, bukan dosa besar antara kita sama manusia, membunuh misalnya atau yang lain. Dosa besar yang terjadi antara kita kepada Allah, misal memandang dengan pandangan syahwat dan lain sebagainya. Dosa besar yang terjadi antara kita dengan Allah itu bisa terampuni, yang pertama dengan taubat, yang kedua dengan niat mentas dari dosa besar tersebut, dan menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal bisa juga dengan cara kita bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua itu bisa mengampuni dosa-dosa besarnya kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam hadits qudsinya, man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Barang siapa seorang hamba yang telah membuat aku murka dengan kemaksiatan dan dosa besarnya, wa murdiyan li walidayhi, tapi dia berhasil membuat ridha kedua orang tuanya, fa anna anhu radin, maka aku Tuhan yang ridha sama dia. Barang siapa yang membuat aku sebagai Tuhannya murka, tapi dia berhasil membuat orang tuanya ridha, aku Tuhan bukan Tuhan yang murka, tapi aku Tuhan yang ridha kepada dia. Begitu juga sebaliknya, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi. Barang siapa yang berhasil membuat Allah ridha, nggak pernah maksiat misalkan kita, maksiatnya cuma satu, apa itu? Bikin mangkel orang tua, fa ana anhu sakhit, maka aku Tuhan yang murka sama dia. Nggak ada maksiat, cuman di hari itu dia bikin orang tuanya marah dan kecewa sama dia, maka Allah Tuhan yang marah, Tuhan yang kecewa kepada dia. Kafaratul kabair. Bakti kepada orang tua itu adalah
cara buat kita untuk bisa terampuni dosa-dosa besarnya kita. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya juga mengatakan, man mata wa huwa radin walidayh falam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannati illa darajatun wahidah. Barang siapa seorang anak yang mati dalam keadaan berhasil membuat ridha kedua orang tuanya, maka tidak ada keadaan antara dia dengan para anbiya nanti di surga kecuali di derajat yang sama. Barang siapa seorang anak mati dalam keadaan diridhai oleh orang tuanya, maka tidak ada keadaan dia dengan para nabi nanti di surga kecuali di derajat yang sama. Hanya kadang-kadang sebagian anak itu ada di antara mereka yang kepingin mati lebih dulu dari orang tuanya. Kenapa? Insya Allah dengan matinya anak lebih dulu dari orang tuanya, itu menjadi sebab ridhonya orang tua kepada anaknya. Mungkin anaknya pernah begini, pernah begitu. Kalau dia mati lebih dulu dari orang tuanya, mungkin orang tuanya meridhoinya, memaafkan. Sebaliknya, man mata wa huwa aqun walidayh, barang siapa anak yang mati dalam keadaan durhaka sama orang tuanya. Mati si anak mungkin dalam keadaan bikin malu orang tuanya, mati overdosis atau mati karena begal akhirnya ditembak polisi misalkan dia. Pokoknya mati bikin kecewa orang tuanya, mati dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya. Falam yakun bainahu wa baina iblisa finnar illa darajatun wahidatun, maka tidak ada keadaan dia dengan keadaannya iblis nanti di neraka kecuali di derajat yang sama. Waliyadzubillah. Kalau kita ingat kisahnya Alqamah, sahabat Nabi Alqamah, sholat bareng sama Nabi, apapun yang dikerjakan sama Nabi dilakukan sama Alqamah. Kemanapun Nabi pergi diikuti sama Alqamah. Singkat cerita, Alqamah sakit keras, nazak sakaratul maut. Ketika sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bergegas menuju rumah Alqamah. Dituntun talqin, dituntun syahadat, dituntun kalimatut tauhid la ilaha illallah oleh Rasulullah. Tapi nggak gerak belas, nggak gerak sama sekali bibirnya. Alqamah ini sahabat luar biasa, bukan sahabat ecek-ecek. Nggak ada sahabat yang ecek-ecek, cuman sahabat luar biasa ini. Alqamah ini dituntun sama Nabi, lisan kaku, nggak gerak sama sekali. Heran Nabi, apa nih sebabnya nih? Aku kenal siapa Alqamah. Seharusnya menjadi perkara yang mudah bagi dia untuk di akhir umurnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Ini kok berat? Satu di antara sahabat bilang, ya Rasulullah, udah lama nih Alqamah tidak ditegur sapa oleh ibunya karena ibunya kecewa dan marah sama dia. Karena sebab Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Banyak istri lupa kalau bapak ibunya suami itu lebih utama daripada dirinya. Banyak suami yang lupa bahwa bapak ibunya itu lebih utama daripada istrinya. Banyak istri yang lupa bahwa suaminya lebih utama daripada bapak ibunya. Banyak istri yang lupa kalau bapak ibunya suami lebih utama daripada dirinya. Banyak istri lupa kalau suaminya lebih utama daripada bapak ibunya. Banyak suami yang lupa kalau orang tuanya, bapak ibunya lebih utama daripada istrinya. Banyak orang tua yang juga lupa kalau suami anaknya lebih utama daripada mereka. Ini kalau nggak ngerti ilmu agama, ya begitu udah jadinya. Orang tua mentang-mentang orang tua, suami mentang-mentang suami, istri nggak mau tahu. Ini jadinya semua ada batasan-batasannya. Ini ada batasan-batasannya. Kadang-kadang orang tua itu mengondisikan anak dalam keadaan dilematis. Pilih suami atau orang tuamu.
Pilih suamimu atau orang tuamu? Loh ya apa sih? Lah istri kan lebih wajib untuk nurut sama istri, sama suaminya daripada sama orang tua. Kok dihadapkan kepada keadaan dilematis? Nggak bijak. Orang kalau nggak punya ilmu agama nggak bijak, nggak bijak. Emosi. Singkat cerita, sahabat diperintah, diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke rumah Ibu Alqamah, bilang suruh ke sini, kalau enggak Rasulullah yang ke sana. Datang. Kaget ada sahabat. Ada apa? Rasulullah bilang, Anda wahai ibu dipanggil sama Rasulullah, ditunggu rumah Alqamah, di rumah Alqamah. Kalau enggak ya Rasulullah yang ke sini. Oh, nggak mungkin, saya yang ke sana, ke sana. Nyampe ada di sana, ceritakan semuanya. Kalau anaknya ini naza, sakaratul maut, berat untuk mengucapkan kalimat syahadat, badal dia ini bukan sembarang sahabat, luar biasa itu sahabat. Maka Rasulullah bilang, ridhoi dia, maafkan kesalahannya dia. Jangan menjadi penghambat husnul khotimahnya dia di akhir umurnya. Ibunya menolak. Enggak ya Rasul. Kadung jangget ya Rasul. Dia tega lebih menomorsatukan istrinya daripada saya sebagai ibunya. Maka Rasulullah bilang, ya udah, kalau gitu sahabat semuanya nih kumpulkan kayu bakar. Ibunya tanya, mau diapain ya Rasulullah? Ya saya bakar Alqamah. Ya Rasulullah, di depan mata saya. Loh, di depan mata Anda dia mau mati su'ul khotimah. Di depan mata Anda sebagai ibunya, Anda ridho dia mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah, api neraka, ini api dunia. Ini cara aja buat Rasulullah, ini strategi aja. Ya Rasulullah, ya gimana caranya? Ibu rela ngelihat anaknya dibakar. Ya kalau begitu, gimana caranya ibu rela anaknya dibakar di api neraka? Ya Rasulullah, saya maafkan dia, saya ridhoi dia. Sampai akhirnya dituntun kalimat syahadat, mengucap syahadat, meninggal husnul khotimah. Itu sahabat nyaris su'ul khotimah gara-gara durhaka sama orang tuanya. Ya gimana kita? Siapa kita dibandingin sahabat itu? Terus durhaka sama orang tua. Ya nggak ada jarak antara kita dengan neraka kecuali matinya kita. Sudah mati neraka, mati neraka sudah. Ya. Pernah ada seorang anak beli sesuatu, anggap beli kain misalnya, untuk istrinya, tapi mampir dulu ke rumah orang tuanya, mampir di situ. Ketika mampir di situ, mungkin lihat anaknya bawa sesuatu, kresek misalnya ada isinya, ibunya tanya, apa itu nak? Oh ini bu, kain bu, boleh bu lihat, lihat. Oh bagusnya, wah mahal ini pasti ya. Buat siapa nak? Melihat ibunya itu seperti itu, bagus, ngelem, muji, bilang buat ibu. Padahal berangkat buat istrinya itu lihat, buat ibu. Subhanallah, ini anak yang peka. Ini anak yang peka. Nggak nunggu diminta sama ibunya. Anak sekarang diminta belum tentu berangkat. Alasannya macam-macam. Anak yang peka begitu. Walaupun mungkin ibunya nggak marah, nunggu buat istri, cuma kan mikir. Kan cuma mikir. Contoh lain, nggak patut buat seorang anak muji istri di depan ibunya. Dan memang dalam syariat bukan hal yang bagus muji istri di masa hidupnya. Di depan orang lain ya. Di depan orang lain. Apalagi di depan ibunya. Kenapa? Pasti ada kecemburuan. Kalau nggak percaya tanya ibu. Ini mungkin istri kita sudah ada yang menjadi ibu, punya mantu, nyeritakan istrinya di depan dia. Gimana? Cemburu nggak? Sama. Ada kecemburuan pasti. Jaga perasaannya ibu. Walaupun ibu nggak mungkin menampakkan kecemburuannya. Istrinya sendiri, istrinya anaknya itu. Cuman anak harus peka. Ini dibahas begitu detail oleh syariat. Kenapa ini berkaitan dengan perasaannya orang tua? Nggak main-main ini. Nggak main-main. Nah, kemudian diceritakan oleh sahabat Usaid Malik bin Rabi'ah. Diceritakan oleh beliau ketika Rasulullah SAW duduk beserta para sahabat. Nggak lama datang seorang laki-laki dari Gabilah, dari suku Bani Salamah.
Datang ini sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, apakah masih ada sisa bagi saya sebagai seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tua yang mana mereka sudah meninggal dunia? Setelah mereka meninggal dunia ya Rasul, apakah masih ada sisa bagi saya untuk tetap berbakti kepada mereka? Maka Rasulullah mengatakan, nah, iya, masih ada kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa saja itu ya Rasul? As-salatu alaihima, mendoakan mereka, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya mereka. Ada bakti ketika hidup, ada bakti ketika wafat. Bakti ketika hidup wajib, tapi lebih wajib lagi bakti ketika orang tua sudah wafat. Kenapa? Karena hajat orang tua ketika wafat hajat akhirat. Maka doanya kita kepada mereka, istighfarnya kita untuk mereka, itu untuk hajat akhiratnya mereka. Sementara baktinya kita ketika orang tua masih hidup itu adalah hajat duniawi. Hajat duniawi. Ya tentu hajat akhirat itu lebih penting buat orang tua kita daripada hajat akhirat. Maaf, hajat akhirat kita lebih penting daripada hajat duniawi. Karena hajat akhirat lebih penting daripada hajat duniawinya orang tua, ya otomatis baktinya kita kepada mereka setelah wafat demi memenuhi hajat-hajatnya mereka di akhiratnya itu lebih wajib daripada baktinya kita ketika mereka masih hidup untuk memenuhi hajat-hajat duniawinya mereka. Apalagi kalau kita nggak pernah bakti kepada kedua orang tua kita ketika di masa hidupnya mereka. Kita ngasih apa? Ketika hidup orang tua kita ngasih apa? Bakti sehebat apa sih kita? Ngasih rumah ya belum tentu, ngasih fasilitas ya belum tentu, ngasih kendaraan ya belum tentu. Hajat duniawinya mereka yang kita penuhi apa? Annar rajula yamutu walidahu aw ahaduhuma. Rasulullah bersabda, ada seorang anak kepaten bapak ibu atau kepaten salah satunya. Wa innahu la'aqun lahuma, itu anak ketika hidup orang tuanya adalah anak yang durhaka. Fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma, maka hendaknya lah si anak mendoakan kedua orang tuanya dan memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang tuanya, hatta yaktubahullahu barran lahuma, sampai Allah catat itu anak sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi bakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya manfaat kepada orang tua di alam kuburnya dengan doanya kita untuk mereka, istighfarnya kita untuk mereka. Bukan hanya mereka yang mendapatkan manfaat dari baktinya anak kepada mereka, tapi kita sebagai anak pun juga mendapatkan manfaat. Dulu di masa hidup durhaka, setelah meninggal kita mendoakan mereka dan memohon ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita durhaka menjadi anak yang bakti sekarang. Beralih status dulu durhaka, sekarang menjadi anak yang berbakti dengan doa-doanya kita dan istighfarnya kita untuk mereka. Dalam hadis yang lain dikatakan, man hajja an ahadi abaweh, barang siapa yang melaksanakan haji diniati untuk salah satu di antara kedua orang tuanya. Misal kita pernah haji, kok subhanallah takdir haji lagi, atau pernah umroh, kok takdir umroh lagi, atau amal ibadah apapun yang kita kerjakan, nyumbang masjid niatkan untuk orang tua, nyantuni anak yatim niatkan untuk orang tua, sedekah sana sini niatkan untuk orang tua, wakaf ini wakaf itu diniatkan untuk orang tua. Ajza'a anhu dzalik. Yang pertama, kabar dari Nabi adalah mencukupi. Artinya apa? Boleh. Kita berangkat haji diniatkan untuk orang sudah meninggal, boleh. Kita beramal diniatkan untuk pahalanya orang yang sudah meninggal. Kita khataman Quran niatkan untuk orang tua, boleh. Enggak ada masalah. Ajza'a anhu dzalik, mencukupi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa busyira ruhuh bidzalika fis sama. Arwahnya orang tua di langit dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat melempar pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala khataman Qur'annya, pahala bangun masjidnya, pahala ini, pahala itu kepada orang tua. Bingung, dari mana ini? Anakmu yang melakukan itu dan diniatkan pahalanya untuk kamu.
mendapatkan kabar gembira arwah orang tua kita ada di langit. Wa kutiba indallahi barran walau kana aqwan. Dan yang ketiga, kata Nabi, anak dicatat sebagai anak yang berbakti setelah dulunya dia adalah anak durhaka kepada orang tuanya. Ada anak yang bakti di masa hidup dan di masa wafat. Ada anak yang gagal bakti di masa hidup dan masa wafat. Ada anak yang bakti di masa hidup tapi durhaka di masa wafat. Ada anak yang durhaka di masa hidup tapi bakti di masa wafat. Tuh ada 4 keadaan. Pilih. Ya. Kita mau tentukan nasib kita sebagai anak yang bagaimana? Bakti dua-duanya. Kalau memang orang tua kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Bakti di masa hidup dan di masa wafat. Kalau orang tua kita masih hidup, jangan sampai kita durhaka sama mereka. Nanti kalau mereka meninggal, kita durhaka lagi kepada mereka dengan lupa mendoakan mereka, melupakan jasanya mereka. Yang ketiga, bakti di masa hidup, tapi ketika wafat nggak pernah diziarahi makamnya, nggak pernah ditahlili, nggak pernah didoakan kalau khataman Quran, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Durhaka kepada orang tuanya di masa wafatnya, walaupun bakti di masa hidupnya mereka. Minimal kalau kita merasa gagal bakti ketika hidup, jangan sampai kegagalan yang sama terjadi atau terulang kembali ketika mereka sudah wafat. Ketika mereka sudah wafat. Baktinya anak ketika orang tua sudah wafat itu adalah bakti yang tulus. Walaupun cuma sekedar doa dan istighfar, bakti yang tulus. Kalau baktinya anak ketika masih hidup belum tentu tulus. Kadang-kadang terpaksa. Kenapa? Kalau nggak nurut dimarahi. Tapi kalau sudah wafat kok kita tetap mendoakan mereka. Kalaupun kita nggak mendoakan mereka, nggak ada yang marahi kita itu. Nah, berarti baktinya kita setelah wafatnya orang tua lebih tulus. Kita mau doakan boleh, nggak doakan juga nggak apa-apa. Dalam artian nggak ada yang marahi kita. Kok tetap doakan, tulus berarti. Kalau ketika orang tua hidup kemudian kita bakti sama mereka, belum tentu tulus. Mungkin takut. Entah takut karena apa. Atau riya. Disuruh orang tua di depan umum. Waduh, gak nuruti gak enak, nuruti kabotan. Akhirnya nurut. Kenapa? Gak enak delok uang. Oh, fulan ini gak bakti sama orang tuanya. Gak tulus. Tapi kalau mendoakan orang tua kita setelah mereka wafat, gak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah itu. Gak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah. Iya. Dan itu tadi, kalau bakti ketika orang tua masih hidup, kadang-kadang onok karepe nolong orang tua atau bakti sama orang karena ada maunya, nggak tulus. Tapi kalau sudah wafat, nggak ada. Baktinya kita kepada mereka itu untuk kita sudah, murni untuk orang tua dan untuk kita. Artinya kita kalau mendoakan orang tua kita mau minta apa sama orang tua? Nggak ada, sudah wafat kok. Jadi lebih tulus. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka baktinya anak kepada orang tua masuk ke fase terakhir. Setelah fase yang pertama, yaitu fase kehidupan orang tua, wafat, maka masuk kepada fase yang paling wajib dia untuk bakti sama orang tuanya. Nah, itu yang pertama kata Nabi. Ya, wajib setelah wafat orang tua doakan orang tuamu, istighfari mereka. Kemudian apa? Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Menunaikan janji-janjinya orang tua atau niatan-niatan baiknya orang tua jika memang belum sanggup mereka wujud nyatakan ketika mereka hidup. Misal, saya ini kepingin, katanya orang tua ya, kalau punya rezeki kurban, meninggal, belum sempat kurban. Anak punya kelebihan rezeki, seakan bapak, seakan ibu, seumur hidup nggak pernah kurban, nabung, meninggal duluan, wis, ayo kurban. Saya mengeluarkan uang 2 juta, 3 juta untuk beli kambing, kurban atas nama orang tua. Ibu bapak bilang, kepingin haji, kepingin umroh, kepingin ziarah makam Rasulullah, belum sanggup, sampai meninggal nggak sanggup. Anak alhamdulillah dapat rezeki, haji pernah, budal haji mana, niatkan untuk orang tuanya. Umroh, kalau umroh bisa sekali, 2 kali, bisa lebih dari sekali.
Walaupun kita masih di kota Mekah, ya, umroh Senin misalnya, Selasa mau umroh lagi kan bisa. Yang penting kan gugur sudah kewajiban kita. Selasa niat untuk orang tuanya kita, ibu, bapak, dan siapa orang kita sayangi. Tapi ya sekali umroh satu nama. Satu kali umroh satu nama, satu kali haji satu kali nama, bukan sekali umroh bapak, ibu, kakek, ya nggak bisa. Nah, nih, menunaikan keinginan daripada orang tuanya yang ketika hidup mereka belum sanggup untuk mewujud nyatakan. Anak kok sanggup, tunaikan. Atau misal seperti apa? Orang tua punya utang. Orang tua punya utang. Apakah wajib secara fikih? Apakah wajib secara fikih anak menunaikan hutangnya orang tua? Secara fikih nggak wajib, utangnya orang tua, utangnya orang tua. Anak nggak terbebani dengan itu, wajib ya enggak. Cuman dari sisi adab, etika, birrul walidain wajib. Gambarannya begini. Apakah wajib kita ini kalau sholat pakai baju atasan? Enggak. Kenapa? Auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut, itu gambaran. Untuk laki-laki. Nggak wajib pakai baju. Kan iya kan? Nggak wajib. Kenapa? Pusar sampai lutut auratnya. Tapi dari segi adab dan etika ya wajib. Nggak patut, nggak pantas, nggak elok ngadep sama Allah telanjang dada, nggak mungkin. Nah itu. Jadi hukum dohir nggak wajib, memang anak bayarnya utangnya orang tua. Tapi dari segi adab, etika dan mimbab birrul walidain wajib, jelas. Wajib selagi anak mampu untuk melunasi orang tua, utang orang tuanya. Wal silaturrahim allati la tusal illa bihima. Dan menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung itu silaturahmi kecuali dengan sabab orang tua. Artinya apa? Keluarga. Nyambung dulur. Dulur sapa? Dulur wong tua. Pak D, Bude, Pak Le, Bule, sambung dulur. Iya. Wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-temannya, sahabat-sahabatnya orang tua. Ini kewajiban kita untuk bakti setelah orang tua wafat. Ya. Mendoakan mereka, mengistighfari dosa-dosanya mereka, kemudian menunaikan janji-janjinya mereka, bukan janji, keinginan, harapan ketika mereka hidup. Kemudian nyambung silaturahmi kepada keluarganya orang tua, kakak, adik daripada orang tua kita, atau keluarga siapapun mereka, kakak, adik, terserah, dan memuliakan sahabat-sahabatnya mereka. Diceritakan Abdullah ibn Umar ibn Khattab, putra Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika beliau mengendarai kuda ada di jalanan Mekah, beliau ketemu sama satu orang yang nggak dikenal, wujudnya dia nggak diharapkan, nggak adanya dia nggak dicari, biasa. A'rab itu apa ya? Orang Badui gitu. Badui itu orang pelosok, pelosoknya orang Arab ini. Ya, wong desa lah istilahnya begitu, gampangannya begitu dah. Iya. Kemudian Abdullah ini, putra Sayyidina Umar ini, ngasih salam sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Turun nih Sayyidina Abdullah. Turun. Kemudian dipersilahkan dia untuk naik ke atas kudanya. Kemudian apa? Imamah ini dipakai oleh Abdullah, dikasihkan sama dia. Ya. Ada Malik bin Dinar, seorang tabi'i, bilang, Abdullah, siapa dia? Siapa kamu? Kamu kasih sedikit aja udah seneng dia. Ini enggak. Kamu kasih salam duluan, kamu suruh dia untuk naik kuda yang tadinya kamu tunggangi, kamu rela turun demi dia. Bahkan imamah kamu kasih sama dia. Wah, hebat betul kamu muliakan dia. Siapa dia? Dikatakan adalah inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Bapaknya orang ini itu temannya bapaknya saya. Paham nggak? Bapaknya orang ini cinta sama bapak saya, teman dan sahabatnya bapak saya. Ya saya muliakan dia sebagaimana ayah saya muliakan dia. Nyambung terus. Gak kepaten obor ambek dulur, gak kepaten obor ambek konconya orang tua ya, sahabat orang tua, enggak, terus terjalin begitu. Terjalin.
Dan itu biasanya terjadi di antara habaib, di antara kiai itu sering gitu. Oh ternyata ini adalah anaknya daripada Pak Fulan. Yang mana Pak Fulan ini akrab dulu sama abah. Wah disambung sambung. Kadang-kadang dinikah biar nggak kepaten, terutama kalau dulur ya, biar nggak kepaten obor, biar tetap lanjut silaturahminya, tetap nyambung, ini tetap nyambung. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, Inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi. Paling baktinya, kebaktian anak kepada orang tua itu adalah menyambungnya anak kepada orang-orang dicintai oleh orang tuanya, keluarganya, ataupun sanak familinya, ataupun sahabat-sahabat. Itu paling baktinya anak kepada orang tua. Inna min abarril birri silatar rajul ahla wuddi abi min ba'di ayyuwalli. Setelah meninggal orang tua, paling baiknya bakti anak kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dikasihi atau yang dicintai oleh orang tuanya. Nah, terakhir, al-ibnul bar la yadkhulul nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Kata Nabi, anak yang bakti kepada orang tua enggak akan masuk surga, enggak akan masuk neraka, dan anak yang durhaka enggak akan masuk surga. Anak yang bakti tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Ya, anak yang bakti tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka enggak akan masuk surga. Itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang bakti kepada orang tua kita baik di masa hidup dan masa wafatnya mereka. Mudah-mudahan dengan baktinya kita kepada mereka, Allah jadikan kita adalah orang tua yang pantas punya anak yang juga bakti kepada kita baik di masa hidup kita apalagi setelah kita wafat nantinya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, ridha dan menghalalkan segala kesalahan kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat dilapangkan kuburnya, dikasih terang kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dimuliakan semulia-mulianya nanti ada di akhirat. Dan mudah-mudahan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama mereka di dunia juga menjadi sebab kumpulnya kita bersama mereka orang tua kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا ما هل كتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.